Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Siregar dengan NPM 2081553 dari Fakultas Teknik Industri akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi fisika dasar yang selama ini saya pelajari. Pada materi yang pertama ada besaran dan satuan. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dinyatakan dengan angka atau kuantitatif, contoh panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Mengukur merupakan suatu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika pertama ada nilainya atau besarnya dan yang kedua ada satuannya. Contohnya, panjang jalan 10 km, 10 merupakan nilai, kilometer merupakan satuan. Satuan merupakan ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter kilometer adalah satuan panjang, detik menit jam adalah satuan waktu, gram kilogram adalah satuan massa, dan lain-lain. Sistem satuan ada dua macam. Yang pertama sistem metrik, ada MKS atau meter kilogram sekon, dan CGS atau sentimeter gram sekon. Yang kedua ada sistem non-metrik atau sistem British. Sistem internasional atau SI, sistem satuan MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam SI atau sistem internasional ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok berdimensi. Adapun 7 besaran pokok dalam sistem internasional SI adalah sebagai berikut. Pertama, panjang dengan satuan meter, singkatan M dimensi L. Ada besaran massa, satuannya kilogram. Ada waktu, satuan sekon. Ada arus listrik, satuan ampere. Ada suhu, satuan Kelvin. Ada intensitas cahaya, satuan candela. Ada jumlah zat, satuan mol. Adapun besaran pokok berdimensi adalah sebagai berikut. Ada sudut datar dengan satuan radian dan sudut ruang dengan satuan steradian. Dimensi. Cara besaran itu tersusun dari besaran pokok. Guna dimensi adalah yang pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran, dan yang kedua untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya sebagai berikut. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Ada satu contoh soal, tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut. Yang pertama gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Kita akan menjabarkan yang pertama, gaya sama dengan massa kali percepatan sama dengan M kali LT pangkat min 2 sama dengan MLT pangkat min 2 satuan kgms pangkat min 2. Yang B, berat jenis sama dengan berat per volume sama dengan gaya per volume sama dengan MLT pangkat 2 per L pangkat 3 sama dengan MLT pangkat 2 kali L pangkat min 3 sama dengan ML pangkat min 2 T pangkat min 2 satuan KGM pangkat min 2. C, tekanan sama dengan gaya per luas sama dengan MLT pangkat min 2 per L pangkat 2 sama dengan MLT pangkat min 2 satuan kilo KGM pangkat min 1 S pangkat min 1. D, usaha sama dengan gaya kali jarak sama dengan MLT pangkat min 2 kali L sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 2 satuan KGM pangkat min 2 S pangkat min 2. E, daya sama dengan usaha per waktu sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 2 per T sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 1 satuan KGM pangkat min 2 S pangkat min 1. Berikut untuk soal yang sudah saya kerjakan pada materi besaran dan satuan.
Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang kedua. Pada materi kedua ini kita akan membahas vektor. Sebelumnya kita akan menggali lebih dalam sejarah vektor ini. Pada tahun 1827, Mobius mempublikasikan Der Barycentrische Kalkül, sebuah buku geometri yang mengkaji transformasi garis dan irisan kerucut. Fitur baru dalam hasil karya ini adalah pengenalan koordinat barisentrik. Diberikan sembarang segitiga ABC, maka jika garis berat A, B, dan C berturut-turut dilukis pada A, B, dan C, maka dapat ditentukan sebuah titik P, yaitu titik berat segitiga. Mobius memperlihatkan bahwa setiap titik P pada bidang datar ditentukan oleh koordinat homogen ABC. Garis-garis berat yang diperlukan diletakkan pada A, B, dan C untuk menentukan titik berat P. Yang terpenting di sini adalah pandangan Mobius tentang besaran berarah, sebuah pemunculan awal mengenai konsep vektor. Pada tahun 1837, Mobius mempublikasikan buku tentang statistika di mana ia secara gamblang menyatakan idenya tentang penyelesaian masalah besaran vektor bersama dengan dua sumbu koordinat. Di antara dua hasil karya Mobius ini, sebuah karya tentang geometri oleh Bela Vitis dipublikasikan tahun 1832 yang juga membahas besaran yang merupakan vektor. Objek dasarnya adalah segmen garis AB dan ia memandang AB dan BA sebagai dua objek yang berbeda. Ia mendefinisikan dua segmen garis sebagai ekuipolen jika keduanya sama panjang dan paralel. Dalam notasi modern, dua segmen garis adalah ekuipolen jika keduanya mewakili dua vektor yang sama. Pada 2.1 kita akan masuk pada besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisis, yang pertama skalar, yang kedua vektor. Besaran skalar merupakan besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja atau besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh, waktu, suhu, volume, laju, energi. Catatan, skalar tidak tergantung sistem koordinat. Besaran vektor merupakan yang dicirikan oleh besar dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya. Untuk catatan, vektor tergantung sistem koordinat. Pada 2.2 kita akan masuk pada penggambaran penulisan notasi atau vektor. Pada gambar ada suatu panah dari titik P ke titik Q. Titik P merupakan titik pangkal vektor, titik Q merupakan ujung vektor. Tanda panahnya merupakan arah vektor. Panjang PQ sama dengan PQ atau besarnya panjang vektor. Catatannya, baiklah, saya akan memberikan contoh soal beserta soal yang sudah saya kerjakan. Berikut untuk contoh soal. Ini merupakan soal yang telah saya kerjakan. Baiklah, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu kinematik gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak. Jelaskan alasannya. Perpindahan kecepatan dan percepatan. Perpindahan vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung sistem koordinat. Ini merupakan contoh-contohnya.
Yang kedua merupakan kecepatan. Selanjutnya akan disambung kepada gerak lurus beraturan atau GLB. Yang merupakan persamaan GLB. Lalu kita akan masuk kepada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan atau A tetap atau konstan. Ini tabelnya. Pada percepatan ini ada dua macam, yaitu percepatan bila A positif dan perlambatan bila A negatif. Ini grafik GLBB. Perlawanan persamaan GLBB. Gerak vertikal. Gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke atas. Yang perlu diperhatikan ada hal-hal penting dalam GFA. Ini merupakan soal yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Pada materi selanjutnya ada dinamika gerak. Kita akan masuk pada pengertian dinamika gerak. Dinamika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal. Bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan tarikan. Baiklah, kita akan masuk yang B, hukum 1, 2, dan 3 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda yang diam akan tetap diam, dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan pada lintasan lurus, kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Dari hukum tersebut dapat diperoleh bahwa apabila gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau F sama dengan 0, maka B. Hukum 2 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa kelembapannya. Yang C. Hukum 3 Newton berbunyi, apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi.
pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. F atau F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Massa atau M suatu benda besarnya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. W sama dengan M kali G. Dengan keterangan W sama W atau gaya berat, atau N, M massa benda atau kg, G percepatan gravitasi atau ms min 2. Hukum gravitasi Newton, hukum tarik-menarik gravitasi Newton dalam bidang fisika berarti gaya tarik untuk saling mendekat satu sama lain. Ini merupakan cara rumusnya. Percepatan gravitasi dan ketinggian. Percepatan gravitasi suatu objek yang berada pada permukaan laut dikatakan ekuivalen dengan 1 gram yang didefinisikan memiliki nilai 9,80665 m per s. Angka 2. Rumusnya. Ini pada gaya. Pengertiannya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlebat gerak suatu benda. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Ada gaya gesek atau gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek ini berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda, teman-teman. Ini merupakan rumusnya, ada gaya gesek statif dan gaya gesek kinetik. Lalu ada gaya sentripetal. Mohon maaf, gambarnya agak ngeblur. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal. Pada soal pertama, dikatakan suatu benda atau balok terletak di atas bidang datar yang licin. Balok mengalami gaya tarik F1 sama dengan 15N ke kanan dan gaya F2 ke kiri. Jika benda tetap diam, berapa besar F2? Ya, ini merupakan gambarnya. Ini soal kedua beserta pembahasannya. Soal ketiga. Soal keempat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke hukum Newton. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Hukum Newton. Isaac Newton lahir pada 1643 dan meninggal pada 1727, mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Hukum Newton 1 berbunyi setiap benda akan tetap dalam keadaan atau kecepatan sama dengan 0 atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Bukan rumusnya untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum Newton kedua berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ini merupakan rumusnya. Hukum Newton 3, jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Ini merupakan rumusnya. Satuan gaya berumus F sama dengan MA, di mana F sama dengan gaya, M sama dengan massa, A sama dengan percepatan. Ini rumus dalam satuan SI.
Macam-macam gaya untuk sistem dua benda titik. Terdapat dua gaya, yaitu gaya interaksi dan gaya kontak. Gaya interaksi adalah gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Gaya kontak ada gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Ini gaya kontak, gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Adalah macam-macam gayanya, ada gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Gaya normal adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak atau benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi. Arah gaya normal N selalu tegak lurus pada bidang. Kan rumus-rumusnya beserta keterangan. Pada A, benda 1 berada di atas bidang 2. Pada B, gaya aksi pada bidang. C, gaya reaksi pada benda. Selanjutnya gaya gesekan, gaya yang melawan relatif dua benda. Arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesekan melawan gerak atau menghambat. Semacam gaya gesekan, ada gaya gesekan antara zat padat dan zat padat, ada gaya gesekan antara zat padat dan zat cair atau fluida. Rumusnya, ada gaya gesekan statis atau Fs, gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya. Rumusnya beserta keterangannya, ada gaya gesekan kinetik atau Fk, gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Merupakan rumus beserta keterangan. Jika benda ditarik dengan gaya F tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesekan F melawan F. Jika gaya F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak. Rumusnya, ini ada kemungkinan. Yang pertama, jika Fk lebih besar dari Fs, benda diam. Jika Fk sama dengan Fs, berarti benda saat bergerak. Jika Fk lebih kecil dari Fs, benda bergerak juga. Sifat-sifat gaya gesekan. Gaya gesekan ini tergantung pada sifat permukaan kedua benda bergesekan dan berat benda atau gaya normal. Ini adalah gerak benda pada bidang miring. Ada gerak benda pada bidang miring licin atau tanpa gesekan. Ada gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Ini merupakan rumus ya, serta keterangan. Ini masuk pada sistem katrol. Gaya-gaya yang bekerja pada benda. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Berikut adalah contoh soal. Benda diam. Hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda dengan berat benda 6 kg. Ini ada pembahasannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada soal yang sudah saya kerjakan. Baiklah, ini merupakan soal-soal yang sudah saya kerjakan pada materi hukum Newton. Ini dia soal.
Jawabannya untuk yang pertama, jawaban untuk yang kedua, jawaban yang ketiga, untuk jawaban yang keempat, baik, sekian penjelasan dari saya tentang materi yang selama ini saya pelajari. Ada besaran satuan, vektor dan skalar, kinematika gerak, dinamika gerak, dan hukum Newton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.